Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 2 Mei 2022. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 6 ayat 22 sampai 29. Kita diingatkan apa motivasi kita dalam mengikuti Kristus. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena kadang Engkau menantang kami dan menghendaki agar kami sungguh mengetahui alasan mengapa kami mengikuti Engkau. Tuhan, semoga kami selalu tekun dan setia mengikuti Engkau karena Engkau adalah satu-satunya penyelamat kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain yang dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias ke dekat tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kau mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah, apakah motivasi kita dalam mengikuti Tuhan? Bacaan pertama hari ini dari Kisah Para Rasul bab 6 ayat 8 sampai 15 menceritakan bagaimana Stefanus dipenuhi Roh Kudus dan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi reaksi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terhadap apa yang dibuat oleh Stefanus sangat-sangat negatif. Mereka membawanya ke depan mahkamah agama, dan dengan beraninya mereka memberi kesaksian palsu agar Stefanus dihukum mati. Tetapi Stefanus tidak pernah takut menghadapi mereka. Stefanus selalu sadar akan motivasi terdalam mengapa ia mengikuti Yesus Kristus. Walaupun nantinya dirajam, ia sama sekali tidak takut. Yang diharapkan oleh Stefanus adalah banyak orang percaya kepada Kristus karena Yesus Kristus adalah Mesias
yang diutus Allah untuk menyelamatkan manusia. Jadi motivasi mengikuti Yesus bagi Stefanus adalah mau menjadi pewarta keselamatan bagi orang lain agar lewat kesaksiannya, entah lewat kata maupun perbuatannya, banyak orang percaya kepada Kristus, sehingga mereka pun boleh alami keselamatan. Penderitaan yang dialaminya tidak menjadi penghalang baginya untuk mewartakan Kristus. Di saat dirajam pun, ia tetap mewartakan Kristus. Satu kesaksian yang luar biasa. Bagaimana dengan kita? Di saat kita ditantang karena iman, apakah kita tetap setia mengakui iman kita? Hari ini Yesus menantang orang banyak yang mencarinya. Katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Yesus mengeritik mereka, sebab alasan di balik keikutsertaan mereka dalam perjalanannya hanya terbatas pada roti yang telah digandakan. Selanjutnya Yesus mengingatkan mereka perihal yang paling penting dalam hidup. Katanya, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai ke hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan meterainya." Dengan perkataan lain, Yesus memperlihatkan titik terlemah dalam hidup manusia, yaitu ketergantungan pada hal duniawi. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, semoga kita semua mengikuti contoh hidup Santo Stefanus, agar kita pun boleh mengalami keselamatan, dan lewat kesaksian hidup kita, banyak orang yang percaya kepada Kristus. Kita mohon Santo Stefanus dan Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan sepanjang hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.